Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 18 Juni 2025, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 6-11. Saudara-saudara, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian, serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar ia bercahaya, laksana lampu di dalam gelap.
dan penyayang, serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi ketulusan dalam hening. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang terkasih, dalam sebuah film pendek yang pernah saya lihat, dikisahkan seorang anak laki-laki mencuri beberapa botol obat. Ibu pemilik toko obat tersebut menangkap anak laki-laki itu, dan terjadilah keributan di pasar tempat toko tersebut berada. Seorang bapak penjual sop yang mengetahui kejadian tersebut bergegas menghampiri dan menebus obat yang dicuri anak laki-laki yang tidak dia kenali itu. Bapak itu memberi satu bungkus sop dan menyuruhnya bergegas pulang. "Apakah ibumu sakit?" tanya bapak ibu. Anak laki-laki itu mengangguk dan pergi berlari. 30 tahun kemudian, dalam kesibukan berdagang, bapak penjual sop terjatuh dan akhirnya koma di rumah sakit. Putrinya putus asa melihat tagihan pengobatan yang tidak bisa mereka bayarkan. Pada pagi hari, saat putri penjual sop terbangun, di sisinya sudah ada lembar tagihan pengobatan yang bertuliskan lunas. Ternyata, selama ini dokter yang merawat ayahnya adalah anak laki-laki pencuri obat yang pernah ditolongnya. Dokter itu diam-diam merawat bapak penjual sop tanpa mengenalkan identitasnya. Pesan yang ingin disampaikan dalam film pendek tersebut adalah, berbagi adalah komunikasi yang paling indah. Ungkapan Tuhan Yesus yang diberikan dalam bacaan Injil hari ini begitu kuat menjelaskan agar kita belajar untuk berbagi dengan diam-diam. Seringkali kita memberi karena ingin dilihat oleh orang lain atau untuk mendapatkan pengakuan. Namun, Yesus mengingatkan kita untuk memberi dengan tulus hati, bukan untuk mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Memberilah sebagai wujud kasih kepada Allah dan sesama. Betapa tidak mudahnya menelaah dan melakukan hal tersebut, khususnya ketika ada situasi tertentu yang sepertinya memaksa kita untuk mengungkit dan mengungkapkan hal-hal baik yang telah kita lakukan. Tetapi hari ini kita disegarkan kembali untuk memperhatikan apa yang menjadi motivasi dan sasaran dari niat berbagi kita. Biarlah hanya tangan kanan yang tahu. Anggota tubuh yang lain tak perlu tahu, apalagi menghafal atau mengumbarnya kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita para pengikutnya untuk berbagi kepada sesama dengan tulus, dan upah kita datang dari Allah sendiri. Dia hanya menerima pemberian dan pelayanan yang dilakukan dengan sukacita. Tuhan kita yang Maha Memberi ingin pengikutnya memiliki hati yang senang berbagi dengan tulus, sukacita, dan dengan motivasi yang benar. Jadi, meskipun pemberian atau pelayanan kita tidak terlihat, kita dapat tetap berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur untuk segala hal yang kita alami dengan keluarga dan komunitas kita. Tetaplah setia dengan iman kita. Senantiasa berhikmat kepada Allah, karena rancangannya sungguh baik.
Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita mempunyai makna baik bagi kita dan sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu, kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas, dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.